Film ini akan berfokus pada seorang wanita bernama Kaluna, seorang pekerja kantoran yang mempunyai impian sederhana, yaitu memiliki rumah sendiri. Kaluna merupakan seorang anak bungsu yang hidup berdesak-desakan, di rumah peninggalan kakeknya, bersama orang tua dan kedua kakaknya yaitu Kamala dan Kanendra, yang masing-masing sudah menikah dan memiliki anak. Kaluna juga merupakan tulang punggung keluarga, yang harus mengurus semua keperluan rumah sendirian. Kal, token listrik habis. Tolong beliin. Karena alasan itulah, Kaluna bekerja keras menabung untuk membeli rumah sendiri, meski gajinya pas-pasan. Rumah yang harusnya tempat beristirahat sepulang bekerja, justru malah membuatnya tak nyaman, karena kondisi rumah yang berantakan, hingga dia juga yang harus membereskannya. Bahkan Kaluna harus mengalah untuk tidur di kamar pembantu, karena kamarnya dipakai oleh kedua keponakannya, yang sebenarnya akibat kesalahpahaman ibunya. Boleh nggak mereka ke kamar kamu? Boleh saya bantu, Ibu? Boleh. Syukurlah. Itu aku lagi repot banget nggak ngomong sama ibu. Aku tuh cuma numpang ya, Bu, di sini. Kaluna juga memiliki pacar bernama Hansa, yang merupakan anak orang kaya. Suatu hari, Kaluna menghadiri acara ulang tahun ibunya Hansa, namun kehadirannya tak dihiraukan, bahkan kue yang Kaluna bawa, diberikan ke pembantu di sana. Keinginannya memiliki rumah sendiri sebenarnya rencana bersama, antara Kaluna dan Hansa jika sudah menikah nanti. Namun, ibu Hansa yang terkesan meremehkan, berpendapat bahwa mereka tidak perlu membeli rumah, karena rumahnya cukup luas dan kamarnya banyak, untuk mereka berdua tinggali. Hansa juga sepakat dengan pendapat ibunya. Menurutnya jika mereka tinggal di sini, uang untuk membeli rumah bisa dipakai untuk keperluan lain. Namun, Kaluna tetap bersikeras ingin membeli rumah sendiri, karena dari awal pacaran, Kaluna sudah mengatakan tidak mau tinggal bersama mertua. Merasa tak pantas bersanding dengan Hansa dan seringnya terjadi perbedaan pendapat. Akhirnya Kaluna memilih mengakhiri hubungannya dengan Hansa. Kaluna yang masih sedih karena baru saja putus. Sepulangnya ke rumah, dia malah diganggu keponakannya. Stres dengan keadaannya saat ini, Kaluna naik wahana ekstrim untuk melampiaskan amarahnya, dengan berteriak sekuat mungkin. Di tengah kehidupannya yang berat, untungnya Kaluna memiliki ketiga sahabat yang selalu mendukungnya. Mereka adalah Danan, Tanish dan Mia. Meski Kaluna sudah putus dengan Hansa, tapi mimpinya untuk memiliki rumah sendiri masih ada. Selain bekerja di kantor, Kaluna juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai model, di waktu luangnya. Saat kembali bekerja di kantor, Kaluna mendapat kabar baik. Kantornya mengubah persyaratan pinjaman rumah bagi karyawan, dan Kaluna memenuhi persyaratan itu. Kaluna langsung pergi ke bagian keuangan, dan diberitahu bahwa kantor di sini sifatnya membantu uang muka, supaya cicilan KPR tidak berat. Sebagai gantinya, akan ada pemotongan gaji setiap bulannya. Sepulang bekerja, ketika Kaluna sedang bersantai, Natya, istri Kanendra, menemuinya. Natya memberitahu Kaluna bahwa dia melihat tanah kafling murah di Jagakarsa. Natya berniat mengajak Kaluna patungan untuk membeli tanah tersebut. Namun, uang Kanendra masih belum cukup. Karena itu Natya ingin meminjam sisanya kepada Kaluna. Terus kalau pinjam sekarang, balikinnya kapan? Ya udah kalau nggak bisa bantu nggak apa-apa. Demi rumah impiannya, Kaluna sampai membuat file spreadsheet yang begitu detail dan rapih, untuk melihat tabungannya dan mempermudah mengatur keuangannya. Danan yang melihat itu pun kagum dengan Kaluna, bahkan ia meminta format spreadsheet-nya. Lo hebat sih, Kal. Hebat apaan? Dengan gaji lo segitu, lo bisa nabung sampai segini. Bagi ya formatnya. Bayar ya. Setelah itu, pada setiap hari libur, ketiga sahabatnya selalu menemani Kaluna untuk mencari dan melihat-lihat rumah yang cocok untuknya. Akhirnya ya, setelah dari kemarin ketemu rumah yang sempit-sempit. Tuh jadi korban mutilasi no di rumahnya. Innalillahi. Setelah seharian mencari rumah tapi tidak ada yang cocok, ketika mau istirahat, tiba-tiba saja plafon kamarnya ambruk, gara-gara kucing yang bertengkar. Akhirnya Kaluna terpaksa tidur di sofa. Sementara gini dulu ya, Kal. Besok Bapak panggil tukang. Di pagi hari, sambil memamerkan tas barunya, Natya memberitahu Kaluna bahwa dia dan suaminya sudah membeli tanah yang ia bicarakan sebelumnya. Karena penasaran, Kaluna bertanya pada ayahnya, dari mana kakaknya mendapat uang untuk membeli tanah. Ayahnya memberitahu bahwa Kanendra mendapat pinjaman dari kantornya. Mengetahui itu Kaluna sedikit tak percaya, karena biasanya, untuk mengajukan pinjaman dari kantor, cukup sulit dan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. Sementara itu, sepulangnya bekerja, Kaluna tak sengaja melihat HP salah satu penumpang bis,
sedang menayangkan konten review rumah. Kaluna yang tertarik, langsung mendatangi rumah tersebut bersama ketiga sahabatnya. Enak kan? Terang sekali rumahnya. Iya. Kemudian ada kamar mandi, bakal Luna bisa cek. Suka banget gue, Mai. Iya, bagus ya. Setelah melihat-lihat seisi rumah secara langsung, Kaluna semakin suka dengan rumah tersebut. Ia mengatakan bahwa ini adalah rumah impiannya yang selama ini ia cari. Keesokan harinya, Kaluna melakukan pengajuan KPR rumah ke bagian keuangan. Di tengah suasana hatinya yang sedang bagus, Kaluna kembali harus menghadapi masalah keluarga ketika dia baru saja sampai di rumah. Kanendra kakaknya telah ditipu, setelah tanah yang dia beli ternyata bersertifikat ganda. Bukan hanya itu, uang yang ia pakai untuk membeli tanah tersebut bukanlah uang pinjaman kantornya, tapi uang dari pinjol dan uang pensiunan ayahnya. Dan yang lebih parah lagi, dia juga menggunakan sertifikat rumah untuk jaminan pinjol. Kanendra memohon pada Kaluna untuk membantunya melunasi hutang pinjol, namun dengan tegas Kaluna menolaknya. Lo yang utang kenapa harus gue yang lunasin? Terus sekarang gara-gara kebodohan lo masih harus gue juga yang nanggung? Enggak, gak usah bobo gue. Tak tahan dengan masalah ini, Kaluna langsung pergi mengemas baju-bajunya ke dalam koper, untuk pergi dari rumah. Tak tahu harus pergi kemana, Kaluna akhirnya meminta tolong pada Danan agar ia bisa tinggal sementara di apartemennya yang kosong. Kaluna juga meminta Danan untuk tidak memberitahu Tanish dan Mia tentang masalahnya. Gue boleh minta tolong jangan kasih tahu Mia sama Tenis dulu nggak? Aman. Sementara itu di akhir pekan, Tanish meminta bantuan Kaluna dan Danan untuk mengantar anaknya pergi ke SeaWorld, sebab Tanish harus pergi karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Karena anak Tanish pergi bersama rombongan sekolahnya, dan Kaluna mengaku belum pernah masuk ke SeaWorld, akhirnya Danan mengajak Kaluna masuk ke sana. Begitu masuk, Kaluna tampak bahagia dan sejenak melupakan masalahnya. Katanya Dri tinggal aja nanti dia bisa jemput. Setelah puas berkeliling, mereka pun pulang. Kaluna membuatkan sop kacang untuk Danan. Ketika sedang makan, Kaluna mendapat telepon dari bank, memberitahu bahwa KPR-nya telah disetujui. KPR gue approve, Nan. Setelah KPR-nya disetujui, besoknya Kaluna ditemani Danan, datang kembali ke rumah yang ia kunjungi sebelumnya, untuk proses tanda tangan. Namun sebelum tanda tangan, Kaluna ingin melihat isi rumahnya sekali lagi. Kaluna begitu bahagia, karena sebentar lagi rumah ini akan jadi miliknya. Namun, ketika sedang melihat-lihat rumah, tiba-tiba Kaluna teringat keluarganya. Ia merasa bersalah, karena telah semarah itu pada keluarganya. Akhirnya Kaluna memutuskan untuk tidak membeli rumah tersebut, dan memilih memberikan uangnya kepada ayahnya, untuk mendapatkan sertifikat rumahnya kembali. Ini uang hasil kerja keras kamu, Pak. Lagian kan ini rumah peninggalan engkong, Pak, yang harus kita jaga. Beberapa hari kemudian, ketika Kaluna sedang bekerja, Kamala menghubunginya, memberitahu bahwa ayahnya akan menjual rumah peninggalan kakeknya itu, karena ia tak tega menggunakan uang tabungan Kaluna yang susah payah Kaluna tabung. Untuk sementara, Kamala akan pindah ke kontrakan, sementara Kanendra akan tinggal di rumah mertuanya. Oleh karena itu, Kamala meminta Kaluna untuk pulang, agar mereka bisa bersama-sama lagi untuk terakhir kalinya, sebelum mereka berpisah, pergi ke rumah masing-masing. Sebelum kita semua pindah, lo pulang ya? Ibu tuh tiap hari masakin sup kacang hijau kesukaan lo. Kal, pulang ya? Setelah berbicara dengan Kamala, Kaluna langsung mengemas baju-bajunya untuk kembali pulang ke rumah. Meskipun uangnya sudah kembali, tapi rumah yang diinginkannya ternyata sudah laku terjual. Orang biasa kayak gue tuh mau mimpi aja harus tahu diri ternyata. Kaluna pun berpamitan pada Danan, dan berterima kasih padanya, karena diperbolehkan menumpang di apartemen miliknya. Setibanya di rumah, Kaluna disambut oleh ibunya yang merasa bahagia karena Kaluna telah pulang. Kaluna juga menemui ayahnya yang sedang duduk di teras. Papa minta maaf ya. Papa nggak pernah bisa kasih apa-apa sama kamu. Pak, jangan ngomong gitu dong, Pak. Di tengah momen haru itu, Kaluna meminta pada ayahnya untuk berhenti merokok, karena ia ingin melihat ayahnya tetap sehat, supaya bisa menemaninya ketika menikah nanti. Ayahnya langsung menuruti permintaan Kaluna, hingga membuatnya menangis. Keesokan harinya, mereka semua mulai mengemas barang-barang mereka, untuk segera meninggalkan rumah yang penuh kenangan itu. Duluan ya. Makasih ya. Meskipun sudah menjadi keputusannya untuk menjual rumah, tapi ayahnya tak bisa menahan air matanya, saat akan meninggalkan rumah peninggalan orang tuanya. Singkat cerita,
Kaluna kini tinggal bertiga bersama kedua orang tuanya, dan menjalani kehidupan seperti biasa. Namun, di tengah kehidupannya yang mulai membaik, tiba-tiba saja Kaluna mengajukan surat pengunduran diri dari pekerjaannya. Setelah itu, ia langsung mencari rumah kontrakan, yang ternyata rumah kontrakan itu ia pakai untuk tempat usaha catering miliknya. Ketika sedang menyiapkan orderan bersama para karyawannya, Kaluna harus pergi untuk kembali mencari rumah, yang selalu menjadi cita-citanya. Kaluna pergi bersama Danan, dan saat akan berangkat, tiba-tiba Danan melamar Kaluna. Suka bercanda. Serius?